Assalamualaikum Indonesia, bertemu kembali bersama Hasanuddin Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, dan hari ini luar biasa, saya sedang berada di ruang kerja program studi Magister Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri UIN Araniri, Banda Aceh. Dan di samping saya sudah hadir Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN, Bapak Dr. Haji Agustin Hanafi Alsiana. Assalamualaikum Pak Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu. Dan untuk hari ini bersama Pak Agustin kita akan mendiskusikan sebuah topik menarik yang belakangan menjadi headline salah satu tabloid di Kota Banda Aceh. Saya ingin perlihatkan ke penonton. Jadi ini baru-baru ini tabloid HD Indonesia mengangkat sebuah topik menarik, yaitu Aceh booming perceraian. Jadi topik ini akan kita bahas hari ini bersama Pak Agustin, karena saya tahu masyarakat Kota Banda Aceh pasti kenal Pak Agustin. Beliau pakar keluarga ya, sudah warawiri mengisi topik-topik tentang keluarga, dan saat ini beliau diamanahkan menjadi Ketua Prodi Hukum Keluarga di Pascasarjana UIN Araniri Kota Banda Aceh. Baik, jadi ini yang menarik di tabloid itu adalah menurut data yang mereka kumpulkan dari Mahkamah Syariah Aceh, itu sampai Oktober 2019 tercatat sudah ada sebanyak 4.824 kasus perceraian yang terjadi di seluruh Aceh. Dan mayoritas perceraian itu berawal dari masalah-masalah yang kerap muncul dalam keluarga, misalnya seperti percekcokan, kemudian ada KDRT, perselingkuhan, dan juga faktor ekonomi. Nah, hari ini kita mau bahas sebenarnya dalam Islam seperti apa mengajarkan umat Islam bagaimana cara menghadapi masalah sebelum akhirnya berakhir dengan perceraian. Nah, jadi topik kita hari ini adalah cara mengatasi masalah dalam keluarga menurut Islam. Baik Pak Agustin, ini untuk pertanyaan pembuka mungkin saya ingin mulai dengan pertanyaan yang sederhana Pak Agustin, dan saya rasa juga penonton ingin tahu apakah normal apa enggak sih Pak Agustin ketika sebuah keluarga itu sering dihadapkan dengan masalah-masalah dalam keluarga, begitu Pak Agustin? Ya, terima kasih ya Dinda Hasanuddin ini yang cukup familiar ya, karena juga alumni dari Prodi Perbandingan Mazhab ya sebelumnya. Ini memang ya sedikit mengejutkan di kita itu bahwa angka perceraian saban hari itu meningkat tajam dari tahun ke tahun. Itu 3 kali lipat dia. Kalau tahun yang lalu misalnya 200 kasus, itu tahun ini bisa jadi menjadi 500 atau 600 atau malahan lebih. Dan umumnya itu yang menggugat adalah dari istri itu. Entah karena suaminya itu kurang setia, entah karena poligami liar, kurangnya tanggung jawab, atau hal-hal yang lain gitu kan. Jadi sedikit juga kita ini. Sedangkan dalam Islam itu sendiri, yang namanya perceraian itu adalah alternatif terakhir sekiranya semua jalan yang ditempuh itu mengalami jalan buntu. Jadi misalnya kalau terjadi pun ada semacam pertikaian dalam suami istri, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 35 dalam kasus Shiqaq, itu tidak langsung bercerai, tetapi ya para suami itu dengan istri mendiskusikannya. Mereka berdua dari hati ke hati ngomong dengan penuh elegan. Kemudian kalau juga nggak mampu mengatasinya, maka disampaikan ya kepada pihak keluarga yang paling kita hormati, yang paling kita segani. Kalau juga gagal, nggak mampu, bisa kita pihak ketiga. Misalnya di sini ada tokoh masyarakat, aparat kampung, kepolisian, LSM dan lembaga-lembaga yang lain. Gitu. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 34 misalnya dalam kasus istri nusus, tidak langsung otomatis bercerai. Tetapi nasihati dulu, setelah tidak mempan nanti bisa ranjang, setelah juga tidak mempan ya misalnya memukul yang tidak menyakitkan. Dan juga ada ulama yang berpendapat bahwa di sini bukan berarti memukul secara harfiah, karena tidak semuanya kata doroba dalam bahasa Arab itu adalah memukul. Misalnya wajah dorobtum fil ardi
falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, dan apabila kalian berpergian. Berarti kata doroba di sini adalah berpergian. Nah, maksudnya kata oleh sebagian ulama, kalau sebelumnya misalnya sudah pisah ranjang, misalnya sudah 3 hari juga enggak mempan, maka boleh ditambah misalnya menjadi 6 hari atau sebagainya jika istri itu tidak juga berubah. Kemudian juga dalam kasus suami nusus, tidak otomatis bercerai, tetapi masing-masing ya mengalah, ya kemudian berdamai, diupayakan dan sebagainya. Nah, kemudian juga di sisi yang lain, Al-Quran itu mengatakan bahwa ikatan perceraian itu adalah sebagai mitsaqon ghalizo, yang artinya adalah ikatan yang cukup kuat, ikatan yang kokoh, yang agung, yang suci. Nah, untuk itu tidak mudah rapuh. Artinya sekiranya masih ada solusi alternatif, dan ini kita tempuh. Jadi perceraian itu hanya alternatif terakhir, ya ketika ini mengalami jalan buntu, kemudian juga yang ini tidak berhasil, maka dengan bercerai itulah mungkin ada maslahat bagi pasangan suami istri ini, mungkin ada kehidupan yang lain, mungkin yang mereka inginkan atau lebih baik dari kehidupan yang pertama. Oleh karena itu, dalam ini misalnya ada masalah, kerap terjadi masalah dalam sebuah keluarga, itu sesuatu yang tidak normal. Karena dalam Islam itu yang diinginkan dalam sebuah keluarga adalah sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu ketenangan. Ketenangan batin, ketentraman, kenyamanan. Kalau ini misalnya terjadi terus secara ya masalah, kemudian yang nggak bisa kita atasi, ini ya nggak mungkin sakinah. Apalagi berikutnya mawaddah, cinta plus. Kalau ini ada masalah, ya nggak mungkin. Kemudian juga rahmah. Rahmah itu adalah memberdayakan orang yang tidak berdaya, mengalah demi pasangannya atau berkorban demi pasangannya. Kalau ini terjadi ada masalah yang seperti ini tadi, ya nggak mungkin bisa terwujud yang 3 ini tadi, gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang normal. Tetapi ya kita masing-masing pihak itu berupaya menyelesaikannya, kemudian dengan pikiran yang jernih, dengan yang akal yang sehat, kemudian saling menghargai. Kalau ada misalnya masalah dalam sebuah keluarga, itu sesuatu ya biasa gitu. Karena memang Al-Quran sendiri sudah mengisyaratkan demikian. Dalam An-Nisa 35 misalnya, wa in khiftum shiqaqa bainihima, apabila terjadi pertengkaran antara kalian suami istri, itu adalah sesuatu yang memang sudah diprediksi oleh Al-Quran. Kenapa? Karena kita misalnya dari latar belakang yang berbeda. Misalnya dari segi suku aja, Aceh misalnya, Aceh sedikit misalnya mempertahankan prinsip, kemudian Batak juga demikian. Belum lagi anak bungsu, anak yang pertama, anak sulung, kemudian juga belum lagi adat istiadat budaya. Ini tidak menutup kemungkinan ya bahwa kita itu nanti ada sesuatu yang memang tidak ini istilahnya tidak menyatu, tetapi bagaimana kita, kedewasaan kita dalam menghadapi persoalan-persoalan ini. Jangan mudah bercerai atau jangan mudah tersinggung, jangan mudah misalnya marah, tetapi bagaimana ya kita mendengarkan ketika ada pasangan kita itu curhat, saya tidak setuju dengan sikap abang yang seperti ini, oh itu berarti salah, ya kita beritahu. Kalau dia juga nggak berkenan, ya maaf, ya kata maaf, itu nggak ada masalah. Kemudian juga tidak egois, jangan misalnya kita merasa sebagai suami yang punya power kemudian ya superior, enggak. Karena kita dalam relasi suami istri itu adalah sederajat dia. Sederajat, jadi masing-masing pihak menghargai pasangannya itu. Ketika ada pasangan kita mau ngomong, ya kita tinggalkan HP. Kemudian kita tanyakan apa keinginannya, apa dia maunya, apa seleranya, dia takut sama hewan apa. Ini ya kita sebagai pasangan harus tahu sampai ke sana. Jadi begitulah dalam sebuah keluarga. Artinya tadi menarik, artinya masalah dalam keluarga pasti akan ada ya Pak ya? Cuman betul. Bagaimana kita menghadapi itu? Bagaimana kita menghadapi itu. Tapi Pak Agustin, ketika sebuah keluarga dihadapkan kepada sebuah masalah, apakah itu masalah yang pernah mereka hadapi atau mereka tidak pernah menghadapi, harusnya mereka menyikapinya dengan pikiran seperti apa begitu Pak? Kita tak luput dari masalah dalam hidup ini, terlebih dalam sebuah rumah tangga. Jadi kalau kita
sebagai pasangan itu berarti jangan menghindari masalah, jangan lari dari masalah. Maksudnya begini, kalau kita ada masalah, kita jangan mudah curhat ke orang lain yang kita tidak tahu ketulusannya, apalagi di media sosial. Gitu. Waduh. Jangan merasa bangga bahwa kita sedang bermasalah dengan pasangan kita. Jangan pula lari misalnya ke tempat hiburan malam, ke tempat misalnya yang tidak bagus, atau juga dengan kawan menghabiskan waktu secara sia-sia dengan dalih untuk mencari ketenangan dan lain sebagainya. Islam memberikan solusi. Sekiranya ada masalah, ya kita bermohon, bermunajat kepada Allah. Ya kita minta petunjuk, ya kemudian dengan akal dan pikiran yang jernih, yang sehat, yang waras. Ya Allah tempat bersandar. Yakinlah Allah akan memberikan solusi itu. Karena kalau kita curhat ke orang lain, itu orang lain nanti bisa mengganggu, bisa menggoda, atau juga dia memang menginginkan keluarga kita hancur. Kemudian kita dipanas-panasi, dikipas dan lain. Akhirnya kita berpisah dengan pasangan kita dengan harapan ya ada kehidupan yang lebih baik. Ternyata ya tidak. Gitu. Nah, makanya kita ya jangan sampai ke tempat-tempat yang tidak baik itu. Tetapi yang membaca Al-Quran, kemudian salat sunat, kemudian banyak berdoa, itu yang ini ketika kita ada masalah. Jangan lari dari masalah. Iya. Pak Agustin, sebenarnya Islam mengajarkan sih Pak, ketika misalnya kita ada masalah, Islam juga membenarkan ketika kita pengen curhat ke orang lain begitu. Ada nggak orang-orang yang mungkin yang sebaiknya dituju ketika kita ada masalah, mungkin kalau kita ingin curhat begitu? Ya, ketika kita ada masalah, itu kalau dalam Al-Quran tadi, kita pertama menyelesaikan ya berdua, ngomong dari hati ke hati, secara elegan, secara bermartabat. Kemudian ini juga tidak menemui jalan buntu. Misalnya apa yang kita lakukan tadi mengalami jalan buntu, maka kita menyampaikan ke orang yang terdekat dengan kita, yang dalam hal ini adalah keluarga, keluarga kita. Misalnya kita beritahu mertua, Mak, Bapak, mohon maaf kami ini ada masalah seperti ini dan tidak sanggup menyelesaikannya. Ya mungkin Mama, Bapak ada solusi atau bisa nasihat atau petuah-petuah yang lain yang kira-kira mujarab sehingga ini tidak lagi terjadi gitu. Kemudian kalau orang tua juga tidak mampu, ya ada orang yang kita segani, misalnya dulu yang menikahkan kita itu siapa misalnya, dari wali dari perempuan ini, entah abang kandungnya. Kita bisa dengar yang kita hargai, ya memang orang punya wibawa, punya karismatik. Kemudian ketika dia memberikan solusi yang seperti itu, kita bisa dengar, oh iya, mungkin selama ini khilaf, selama ini mungkin ada sesuatu yang kita tidak menemukan titik temu gitu kan. Ya, sehingga dengan apa yang dari pihak yang ketiga ini tadi, kita bisa mendapatkan masukan. Kemudian kalau juga nggak mempan, itu kita bisa dari pihak ketiga. Pihak ketiga tetapi orang yang terdekat yang tahu tentang masalah kita, misalnya aparat kampung, tokoh masyarakat. Tapi jangan pula misalnya orang yang memanas-manasi. Kalau seperti itu istri kamu misalnya untuk apa? Jangan. Tetapi ini bagaimana mengupayakan, termasuk juga dari internal keluarga tadi. Terkadang kan ada di masyarakat tuh. Kalau seperti itu dia 10 perempuan bisa kita dapatkan, ceraikan aja. Padahal yang bisa tahu kondisi bercerai itu sudah boleh atau tidak, itu kan semuanya itu ada kita sendiri yang mengalami dengan pasangan kita, bukan orang lain. Jadi berupaya menamaikan, oh mereka punya masalah. Karena terkadang masalah itu ya hadir bukan dari internal kita berdua, tetapi dari pihak ketiga. Kadang abang ipar, kadang adik ipar, kakak ipar, atau juga mertua yang mungkin ya adat budaya istiadat yang berbeda. Jadi dalam hal ini perlu komunikasi yang intensif. Makanya dalam Islam itu sebelum menikah itu kan ada kita kenal mengenal. Artinya bukan kenal mengenal bahwa dia kerja di mana, orang mana, tetapi budaya dan adat istiadat yang berlaku di mereka itu gimana. Oh misalnya di mereka itu keluarga perempuan itu cukup penting,
punya kedudukan yang terhormat. Jadi kita mengerti ketika mereka memuliakan nanti, kita jangan merasa iri, jangan merasa cemburu, tetapi paham. Atau misalnya kita menikah dengan Aceh Besar, di sini maulid sampai 3 bulan. Ya kita harus paham bahwa di sana acara kegiatan maulid itu adalah sakral sampai 3 bulan, tapi silaturahim. Jangan misalnya kita mentang-mentang baru ini adalah bid'ah dan ini bukan membawa misalnya ketenangan bagi keluarga itu. Begitu juga ketika kita menikah dengan suku yang lain, yang maulid hanya mungkin sekali aja dalam 4 bulan itu misalnya. Tapi jangan kita bilang ini bukan yang syar'i, bukan ini yang nggak pas lah. Jangan kita bilang seperti itu. Tetapi adat istiadat budaya yang berlaku di situ harus kita pahami sehingga jurang itu menjadi minimalis ya. Oke, baik. Ini tadi beberapa hal yang sebaiknya dilakukan ketika kita ada masalah ya Pak ya. Kemana harus dituju ketika pengen curhat misalnya. Kemudian Pak Agustin, Bapak kan mungkin sering observasi juga, sering penelitian kesana kemari. Biasanya Pak Agustin, masalah seperti apa sih Pak yang kerap menimpa atau menerpa keluarga-keluarga muslim di Aceh, mungkin lebih spesifik begitu Pak? Sebenarnya kasus-kasusnya itu sepele. Contoh, ada suami yang dia setelah berkeluarga tidak sanggup meninggalkan perbuatannya yang dia lakukan ketika masa muda secara terus-menerus. Misalnya main batu. Dia main batu. Tetapi ketika dia sudah berkeluarga, istrinya ini hamil muda, walaupun memang tinggal di rumah orang tuanya sendiri, tetapi yang laki-laki ini tetap main batu misalnya dengan kawan-kawannya yang dulu merasa masih muda gitu kan. Padahal kalau dia sudah paham bahwa dia tidak sendiri lagi, kemudian ada istri, kemudian diajak komunikasi, didampingin dan lain, itu tidak akan terjadi misalnya masalah-masalah seperti ini. Kemudian masalah yang lain adalah kurangnya tanggung jawab dari seorang suami. Katanya ada suami itu yang menelantarkan istrinya, tidak memberikan nafkah, malahan anaknya pun tidak pernah dijenguk, tidak pernah ditanya, tidak diberikan nafkah sama sekali lahir batin, ya seperti ini. Kemudian ada juga masalah kawin lagi secara diam-diam. Ada juga berpikiran baru 2 tahun dia menikah ternyata belum memiliki keturunan, jadi istri ini yang disalahkan, akhirnya dia menikah dengan orang lain. Ada juga karena CLBK, cinta lama kembali gitu kan. Makanya hal-hal ini harus kita jaga masing-masing, bagaimana ikatan pernikahan itu jangan mudah berkhianat, karena berkhianat itu adalah dosa besar gitu ya. Tapi menjaga ketahanan keluarga, berupaya terus untuk bersama, itu adalah bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa masalah yang kerap muncul ya Pak ya, di keluarga yang hasil observasi Pak Agustin. Kemudian Pak Agustin, ketika keluarga kita mungkin ditimpa sebuah masalah, bagaimana tuntunan Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut begitu Pak? Ketika ada masalah, kita sekali lagi jangan mendiamkan ataupun lari dari masalah itu. Tetapi bagaimana kita ajak pasangan kita itu duduk bersama. Dek, abang lihat kok raut wajahmu ini dalam beberapa hari ini berbeda dengan sebelumnya. Apa yang salah? Apa yang ingin dikomunikasikan? Silakan. Kadang perempuan dia itu apa? Nanti aja, nggak mau Itu berarti ada sesuatu yang memang masalah di situ. Tetapi baiknya perempuan ini juga ngomong terus transparan. Apa yang menjadi masalah? Tetapi juga laki-laki sebagai suami jangan juga memaksa ketika memang perempuan ini belum siap dia menceritakan permasalahannya. Tunggu dulu. Rasulullah itu ketika misalnya melihat istrinya itu lagi kurang pas, Rasulullah tunggu dulu ketika adem, ayem, lagi nyaman beberapa hari setelah itu. Begitu juga dengan kita gitu. Karena misalnya perempuan ini ada sesuatu yang dia cemburu, tetapi dia belum berani atau malu dia ungkapkan. Misalnya ini tadi SMS siapa atau rekening siapa, misalnya kok ada slip di kantong suami ketika mau menyuci jadi disinilah ketika sudah perempuan tenang kita tanya,
Ternyata perempuan, ya kok ada selip ini nama Nia misalnya, perempuan itu perempuan siapa gitu. Makanya dalam hal ini perlu berkomunikasi. Tidak boleh juga sembarangan suami mentransfer atau ngasih pinjaman kepada orang lain yang belum kita diskusikan dengan ya pasangan kita gitu. Ini tadilah ada sesuatu yang membuat dia merasa tidak dihargai, ya, akhirnya merasa cemburu dan lain sebagainya. Makanya kita duduk. Nah, perempuan juga jangan langsung misalnya meledak-ledak. Kalau ada sesuatu, oh ini ada yang tidak ini, ya ditanyakan. Tapi laki-laki juga harus bersikap jujur, atau pasangan ini ya bersikap jujur, memberitahu apa kira-kira yang sebenarnya. Jangan merasa tidak dihargai. Itu apa kamu tahu? Itu apa tanya-tanya? Nggak boleh begitu dalam sebuah keluarga. Sebuah keluarga itu adalah saling percaya, saling menghargai. Apapun yang kita mau lakukan, ya termasuk berinteraksi dengan yang lain, itu masalah pinjam meminjam, itu ya kita tanyakan pasangan kita, boleh tidak? Bagaimana pendapat dia? Nggak boleh diam-diam itu, karena membuat nanti kurang harmonis. Makanya selesaikan dia secara berdua, secara elegan. Dan yang paling penting dalam sebuah keluarga adalah komunikasi yang intensif. Ini terkadang kita dalam sebuah keluarga, ya suami sibuk, istri sibuk, begitu sudah sore ngumpul di rumah, ternyata suami sibuk dengan HP, istri sibuk dengan HP. Akhirnya masing-masing mencari kenyamanan sendiri. Nanti besok perempuan dengan kawan di kantornya, yang suami juga demikian. Kalau ini sudah menyatu pasangan ini, maka kemanapun dia, itu yang laki-laki memberitahu, alhamdulillah adik, berkat doa adik abang sudah tiba di sebuah tempat. Terima kasih doanya misalnya. Begitu juga dengan istri, ya Allah selamatkan, berikanlah kelancaran, kemudahan kepada suami saya, kemudian bisa cepat menyatu kembali bersama kami. Jadi kalau sudah ya hati itu terpaut, itu yang luar biasa gitu, yang menyatu dia. Jadi tidak lagi berpikir ya dengan kawannya bisa kemana-mana jalan, tidak. Tapi begitu selesai tugas dia beritahu, abang ingin pulang, doakan insya Allah bisa selamat dan akan tiba misalnya. Ya seperti itu dia. Ini luar biasa, ini menarik Pak Agustin. Mungkin Bapak bisa sharing sedikit untuk keluarga-keluarga mungkin yang sudah terlanjur mungkin kering begitu ya, tidak ada komunikasi seperti Bapak sampaikan tadi. Ini untuk mengakhiri terasa janggal begitu, memulai komunikasi yang harmonis, sebaiknya seperti apa sih Pak antara suami dan istri begitu? Komunikasi itu harus intensif. Misalnya suami di kantor, begitu sampai di kantor itu beritahu, alhamdulillah dek abang sudah tiba di kantor. Ya. Kemudian walaupun kita kondisi rapat di kantor, tiba-tiba ada telepon berdering. Yang kebetulan kita lihat itu ada ya istri kita gitu. Ada namanya di layar, istri kita. Jangan kita bilang atau kita matikan langsung gitu. Tetapi kalau ada yang telepon berarti ini adalah penting. Ada apa, Adik? Istri kan tanya, "Ini lagi rapat, Bang, yang lagi penting." Enggak apa-apa. Ini abang sudah di luar, apa yang ada, nggak apa-apa. Jadi suami memahami bahwa istrinya itu ketika menelpon itu penting. Kemudian istri juga memahami kalau memang tidak penting, ya tidak perlu ditelepon karena ya dapat mengganggu suaminya yang kebetulan lagi rapat kerja atau yang lain. Itu yang kemudian ketika kita sudah mengumpul di rumah, itu nggak ada lagi misalnya sehebat apapun ya di luar rumah kita ada status sosial kita, pangkat jabatan. Itu kalau di rumah tetap suami dari si Polan, ayah dari anak-anak si Polan gitu. Begitu juga kita sebagai istri. Nah, oleh karena itu stop yang namanya pubing. Pubing itu yang selalu main HP, yang nggak mau peduli, nggak mau ini. Ketika ada pasangan tanya, apa? Nah, asal jawab sekenanya. Itu nggak bisa. Kita stop itu semuanya. Ya kita berdiskusi. Malahan suami bisa bertanya, "Dek, ketika abang tadi tidak ada di rumah, apa yang adik lakukan? Kemudian apa yang kira-kira kesulitan selama ini?" Istri bisa curhat, "Oh ya bang, mesin cuci kita kurang lancar, adik pingin yang ini." Itu walaupun kita belum
dapat memenuhi kebutuhan atau keinginannya, paling tidak perempuan itu sudah lega dia kalau dia sudah menyampaikan atau curhat kepada pasangannya. Begitu juga nanti istri, abang gimana tadi di kantor? Apa kesulitan yang abang rasakan? Abang capek ya mencari nafkah ya demi adik, demi anak-anak. Ya, suami yang baik nggak apa-apa. Demi adik dan anak-anak nggak ada masalah. Bukankah ini adalah kewajiban saya? Kemudian bukankah kalau ini saya lakukan penuh dengan ikhlas itu bernilai tinggi di sisi Allah? Nah, sama juga dengan istri. Ya kita puji, terima kasih Dik sudah bersedia memasakkan buat abang, buat anak-anak. Ya semoga Allah memberikan pahala yang besar ya. Kemudian ya kita tanya apa kesukarannya, kemudian apa yang dia inginkan. Ya begitu juga dengan anak, kita tanya. Ini kan selama ini anak main game, istri juga senyum-senyum sendiri, suami senyum-senyum sendiri. Padahal dengan kawan semuanya entah ada di mana gitu. Sedangkan di depan sendiri kita sia-siakan. Nah inilah yang perlu kita jaga komunikasi itu. Kemudian sering-sering bersama. Misalnya kalau malam kita jangan makan dulu setelah sholat atau sholat berjamaah. Suami menjadi imam, istri sama anak menjadi makmum, kemudian mengaji bersama-sama. Kemudian kita buka surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesaran itu adalah Allah ciptakannya. Kita diskusikan, kita komunikasikan. Oh adik, maha besar Allah, luar biasa. Coba kita nih. Adik dari sini, abang dari sini, kemudian kita menyatu, ini nggak boleh. Itulah kita renungkan ya, betapa besar ya bahwa Al-Quran itu mengajarkan dalam ya sebuah keluarga itu gitu. Nah, jadi itu yang ininya. Kemudian ya sambil mengaji kita baca buku yang bermanfaat. Oh ini baik loh untuk parenting. Abang kan ini ya, dari segi ilmu psikologi ini loh ininya. Kita juga dari segi hukum keluarga ya berdasarkan disiplin ilmu kita. Misalnya atau pasangan akhir-akhir ini sering sekali terjadi masalah kemudian bisa bercerai, ya kita itulah diskusikan supaya kita tidak terjadi seperti itu. Nah, kemudian dalam sebuah keluarga kalau udah sering ini bersama, tapi sesekali supaya tidak bosan, jangan terus makan di rumah. Kita ajak pasangan kita kemana ya misalnya keluar dari rumah makan semungkah apa jagung rebus untuk bertiga berdua, itu indah gitu. Atau hanya misalnya gorengan sedikit atau cuman kacang rebus ya. Itulah kita makan berdua bersama anak, itu akan menimbulkan kehangatan. Kita bawa juga ada tempat rekreasi, mencari suasana baru. Ya, jangan terkungkung terus, itu kan bosan. Kita sendiri sering di luar sebagai laki-laki, masuk hotel, keluar hotel ini. Tapi istri jarang kita ajak. Ya itulah dengan kebersamaan indah ini akan menimbulkan kehangatan dalam rumah tangga. Luar biasa Pak Agustin. Terakhir, pertanyaan terakhir, apakah usia seseorang juga menjamin kedewasaan mereka dalam menghadapi masalah keluarga begitu Pak? Saya pikir iya, karena dari segi ilmu psikologi, ilmu kesehatan, semakin matang usia seseorang, itu dia semakin dewasa dalam menghadapi masalah. Tetapi kan sekarang itu adalah milenial. Kita lihat walaupun dia usia sudah 27 tahun, tapi kelihatan belum matang, ya, belum dewasa. Nah, inilah kita dalam sebuah keluarga itu membekali dia. Ya, membekali dari keluarga kita sendiri. Ya, kita ajari dia bagaimana sopan santun, kemudian menghargai orang lain, menghargai pasangan dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang tua harus memberikan keteladanan kepada anak, di dalam rumah, keteladanan kepada istri. Ya misalnya kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita minum, makan dengan mengucapkan bismillah, dengan kondisi duduk, kemudian ya jangan sampai berkata kasar kepada pasangan di depan anak. Kalau ada masalah jangan sampai anak kita tahu yang membuat psikisnya itu terganggu kan. Ya, kemudian juga kita ajak dia ke masjid, ke munasah dan lain sebagainya. Nah, dengan kedewasaan dan kematangan yang seperti ini, maka saya kira orang dapat menekan angka perceraian itu. Dia matang menghadapi masalah, kemudian dewasa. Makanya ya sebisa mungkin ya menikah itu jangan cepat-cepat kali juga. Misalnya usia 19 tahun walaupun dalam undang-undang sudah sesuai. Ya tetapi kita lihat lagi karena sekarang orang ada selesai S1,
selesai S2, malahan kadang sampai S3. Apalagi orang sekarang usia 24 tahun sudah selesai S2 rata-rata kan. Jadi sampai ke sana berpikir, jangan terburu-buru, jangan karena sering-sering ditanya, jangan juga menikah untuk merubah status, tetapi adalah karena memang beribadah kepada Allah. Kemudian hargai pasangan, jangan mudah bertengkar, jangan mudah misalnya melampiaskan sesuatu kepada pasangan, tetapi berkata lembut, berkata sejuk, ayomi, lindungi. Kemudian juga perempuan hargai pasangan, kemudian juga saling mendoakan dalam hal kebaikan. Dan kalau ada masalah jangan curhat ke orang lain yang belum tentu kita tahu ketulusannya, tetapi selesaikan bersama. Kemudian juga di internal keluarga, jangan ke media sosial karena itu akan merugikan kita. Terima kasih. Baik, luar biasa. Demikian tadi pemaparan luar biasa dari Pak Agustin Hanafi. Semoga yang beliau sampaikan bisa menginspirasi kita dan bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan seandainya dihadapkan kepada sebuah masalah di dalam keluarga. Pak Agustin, terima kasih. Sama-sama. Meluangkan waktu. Sama-sama. Sukses terus ya. Insyaallah. Dan baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa share dan subscribe. Kemudian komentari di bawah kira-kira ke depan topik apa yang menarik untuk kita bahas kembali. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum Indonesia. Waalaikumsalam.